tinggal di Singapura, aku kuliahnya di Amerika. Sekarang aku lagi S2 di UK, di London. Like, you use big words, basically, right? How are you, Nadine? I'm good. How are you? Sedikit bosen Good. sih, tapi ya kayaknya Really? semuanya lagi bosen ya. Kok aku nggak ngerasa bosen ya? That's weird. Weird nggak sih? What have you been doing? Lagi ngapain biasanya? It's like apa ya? Like I wake up, bangun, udah itu terus webcon, terus olahraga, terus buka puasa, terus olahraga lagi malaman, habis itu Olahraganya itu 2 kali. iya kadang-kadang 2 kali. Why? Sekali aja kan cukup. Kayak Iya, puasa, terus olahraga, terus kan olahraga lagi. Kayaknya itu overkill banget nggak sih? oh, ini sih kan makannya banyak habis buka puasa. Iya sih. Terus suka dikirim makanan ya, kayak es krim Waduh. gitu ya. Oh iya, ada yang ngirimin lo titik kal. Enak banget. Lokal. Ya. Lokal, Emang es krim, dan udah beberapa hari lalu habis, terus nggak tahu mau belinya di mana. ya. Nanti aku bantuin deh. Ya, kayaknya sekarang di freezer aku ada 14 tub ice cream gitu. Dan itu bukan kayak we already finished, kita udah selesai mungkin 4 atau 5 jar, tapi kita masih ada 14 jar lagi. Oh ya, So, I masih am banyak. happy to help you finish it. No, it's all for me. Sorry. Kalau lagi puasa, lagi pelit makanannya. Jadi kasih tahu nanti belinya di mana so I can order it there. Yes, nanti aku kabarin. Yeah, so Nadine, what are we going to talk about? So, what do you want to talk about? Oke, ini kita campur-campur ya pakai bahasa Inggris, bahasa bahasa Indonesia, atau you wanna do it full in English? Nggak apa-apa. Aku coba aja. Kalau misalnya aku nggak tahu katanya, ya nanti aku pakai bahasa Inggrisnya ya. But I will Enggak, try. tapi your bahasa Indonesia itu is a direct translation dari bahasa Inggris. Iya, kan soalnya kayak kalau misalnya aku ngomong bahasa Indonesia, aku mikirnya bahasa Inggris dulu, terus I translate in my head, and then apa yang aku translate in my head baru itu yang keluar gitu. Nggak Oh bener iya ya? betul. Agak lama, agak lama. Oh, Terus agak lama. Terus ya udah ceritain nih, yang denger kan nggak tahu kenapa sih Nadine itu berpikirnya dalam bahasa Inggris. Coba tuh, ceritain deh. uh, aku dari kecil, dari 4 tahun tinggalnya di Singapura. Terus abis tinggal di Singapura, aku kuliahnya di Amerika. Sekarang aku lagi S2 di UK, di London. Jadi tinggal di Jakartanya atau tinggal di Indonesianya sebenarnya cuman berapa tahun ya, kayak 3 tahunan, 4 tahunan gitu. Jadi abis aku kuliah, aku balik ke Jakarta. Terus itu pertama kali aku kerja atau tinggal di Indonesia. Makanya Mm-mm. bahasa Indonesia aku sedikit kaku. Pelo, Tapi kayaknya pelo udah gitu ya. lumayan deh. Udah Udah lumayan lumayan. banget. Heeh. Udah Pas pertama lumayan. kali aku tinggal di Jakarta, wah itu lumayan sih. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Oh ya? But Jadi ya, nggak pernah diajarin bahasa bahasa ini, bahasa Indonesia dari kecil. um, pernah, tapi kayak kalau misalnya ngomong sama mama gitu, itu kan lebih ke Bun, aku lapar, aku makan apa ya, gitu-gitu aja kan. Tapi kalau misalnya kerja di Indonesia gitu kan, pasti harus ngomongnya lebih formal. Terus kata-katanya yang lebih, like, you use big words, basically, right? Jadi, Ya, makanya udah lumayan. Ya, gitulah. jadi But yeah, sekarang I've learned kira-kira over time. kosakatanya udah berapa? Banyak? Udah lumayan. Um, I think it's better.
udah lebih mending, tapi mungkin nggak masih belum advance, masih belum kayak native speaker gitu. Oke. Yes, maaf banget ya kalau misalnya aku bahasa Indonesianya salah. I Ah, promise nggak I apa-apa. sound so much smarter in English. Enggak, nanti aku translate aja. Cuman ada Okay, ada ada perfect. biayanya. Biayanya apa? Es krim pasti. Nah, Lo.k. Lo.k. yes. Keren, Nanti enak aku banget kirim. tuh. Itu siapa Iya, yang enak. bikin ya? I don't know. Nggak tahu sih. Aku kayak lagi browsing-browsing di Instagram aja. Situ kayak Terus, langsung. It was really good. iya, I agree. Terus dia bikinnya nggak dalam tempat yang biasa kan, kayak kayak dalam apa ya? Bukan toples, toples kecil tuh apa ya? Like a mason Eh, jar, apa ya? iya, kayak kayak buat tempat selek gitu. Mm-mm. Ya, jadi kecil-kecil gitu. It's misleading. You think that you're not eating that much, terus tiba-tiba habis gitu. Tapi itu beneran segitu kalorinya rendah segitu. I guess. Udah pernah Kayaknya. udah pernah di itu bukan marketing gimmick ya, yakin ya? Setahu aku sih ya, tapi I mean I also don't know. Kalau marketing gimmick ya itu lumayan bagus sih marketing gimmicknya. Oke. Nah, ini nih pertanyaan pertamaku sambil aku mau baca-baca mau baca-baca your yang lain. Aku Oke. mau nanya nih, sejak kan katanya pernah kerja di Gojek, Mm-mm. betul ya? Ya. Itu itu orang mau kerja di Gojek aja susah setengah mati tuh. Kayak wah dream job gitu. Terus tiba-tiba Nadine keluar lagi, berhenti. Kok gitu sih? Um, it was a very tough decision. Itu nggak kayak oh tiba-tiba aja aku langsung oh ya udah cabut aja gitu, nggak juga sih. Jadi aku dulu kerjanya di Gojek sebagai engineer. Terus pas aku kerja di situ aku bikin yayasan Generation Girl ini, dimana kita mau bikin lebih banyak female leader di Indonesia. Terus pas Female aku leader ya, female leader kan? yes, female Jadi leaders. female leader itu maksudnya apa? Ketua RT perempuan gitu. Iya, kayak gitu. Tapi bukan cuma kayak gitu sih, tapi even kayak kalau misalnya kita di company biasa, perusahaan biasa, mungkin leader is apa ya, a manager atau orang yang bisa influence orang lain gitu-gitu kan. Sebenarnya di tempat-tempat biasa gitu nggak ada banyak female leader juga kan. Um, Hmm. I think only like 5% of upper management is female in Indonesia, which is really bad. So, makanya kita di Generation Girl mau bikin lebih banyak female leader. Nah, pas aku lagi kerja di Gojek, terus aku lagi bikin Generation Girl ini, Generation Girl started growing so quickly, which is a really good problem, right? Ini bagus banget komunitas kita, it was growing and it was thriving. Ada banyak orang yang mau meeting sama kita, ada orang yang mau kasih kita uang gitu-gitu kan. Jadi it was really good. Tapi aku kayak nggak bisa juggle dua-duanya gitu. Um, aku kayak kalau misalnya di Gojek kan suka bikin-bikin produk kan, terus mungkin itu kayak 12-13 jaman. Generation Girl mungkin aku juga harus kayak meeting-meeting sama orang atau kayak managing the marketing gitu-gitu. Terus itu kayak 6 7 jaman gitu kan. So then like I was Nadine, only Nadine, sleeping like 2 days. hold on, Yes. hold on. Eh, ternyata ada my mom listening. Hai Oh, mom. halo. Eh, ini Nadine, dia tukang insinyur di Gojek tadinya. Sekarang udah jadi jarang-jarang perempuan jadi tukang insinyur, terus sekarang udah banting setir. Jadi my mom is watching now. Okay, Okay, go I'll ahead, go make ahead. sure that I don't say anything bad. Oke, oke. Go on. Sorry, sorry, dipotong. Sorry. That's okay. Ya, jadi aku basically have to make a choice aja sih. Aku nggak bisa kayak ini nggak sustainable lifestyle banget. I was very much a workaholic gitu. Jadi ya udah aku mikir uh,
I wanna grow the community. Aku believe banget Generation Girl tuh bisa bikin impact yang gede banget di Indonesia. Jadi ya, I quit my job very reluctantly as an engineer supaya aku bisa grow komunitas ini. Setelah Mudah-mudahan berapa aku tahun tuh? bisa mungkin balik lagi. Setelah Kenapa? berapa tahun? Setelah berapa tahun? I was in Gojek I think like 3 tahunan deh. Dari 2016 sampai 19. By the way, boleh nanya, how old are you now? Boleh nggak nanya? Apa How nggak old boleh? do you think I am? That's the better You're question. eh, orang-orang pengen tahu yang keterima di Gojek itu umurnya berapaan gitu. Mm-hmm. I am 26. Yes, I'm 26. Aku Wow, tahun. Ya, jadi wow. Gojek was my first job. Gojek tuh apa perusahaan pertama aku. Perusahaan pertama dan sampai sekarang masih yang pertama. Yang pertama, yes. The one and Oke, only, basically. oke. Jadi, wow, bayangin 26 tahun udah memulai suatu gerakan yang ingin membantu, memfasilitasi, mencetak pemimpin-pemimpin perempuan, gitu kira-kira ya. Ya, benar. Jadi Generation Girl ini kenapa namanya Generation Girl? Hopefully, the next generation of Indonesian young people, mudah-mudahan tuh lebih banyak ada female leader daripada male leader. We'll see. Tapi itu ya big dream of mine lah. Kalau nggak Oh, ada equal number atau nggak kita lebih banyak female leadernya. I see. Jadi nanti jadi ada changing role gitu deh, kira-kira ya. Yes, yes. Oke. Terus yang ngasuh anak di rumah bapak-bapaknya gitu ya. Iya benar. Oh, maunya gitu ya. Oke, siap. Oke. Nah, Generation Girl ini kok generation sih? Generation Girl .id. Ini Instagramnya Generation pakai S ya. Generations Girl No titik id. S. Oh, no S. No Oh, sorry, S. sorry. Generation Girl. Yes. GIRL ya. Jadi, nah, terus tadi kan punya dua kerjaan tuh, Generation Girl sama Gojek tuh kan tadi susah ngejagelnya gitu. Mm. Terus berapa lama tuh kondisi overlapping gitu? Oh, lama sih kayak setahunan gitu. Oh, setahun. Mm-mm. Jadi Kalau pas aku kerja di Gojek itu, aku sebenarnya kerjanya di Gojek Singapura. Jadi setiap weekend aku harus pergi dari Singapura balik ke Jakarta untuk kayak speaking session, marketing, offline event gitu-gitu. Terus aku balik lagi ke Singapura untuk kerja Gojek gitu. Jadi kayak bolak-balik pas setahun ya, ya hampir setahun. Terus abis itu aku udah kayak nggak bisa lagi. It oh was so hard. jadi setahun itu frequent flyer club gitu ya? Yes. Unwilling Ah, frequent flyer club. oke, jadi karena saking sering terbangnya jadi di-upgrade mulu kali ya? Enggak sih, nggak pernah. Oh, nggak Pakai pernah. budget airline kayaknya juga nggak ada di upgrade. Di upgrade-nya kemana? Di-upgrade-nya ke itu ke depan, lebih depan yang kursi yang ada tutupnya itu, tahu kan? Ya, no, Nah, unfortunately nggak bisa. jadi cuman weekend doang ya waktu itu buat aktivitas Generation Girl di Jakarta ya? Pas weekend aja atau enggak tim kita biasanya kayak at night meeting gitu, tapi biasanya kayak con call. So we were very prepared. Advance. Kita udah siap buat COVID ini, soalnya udah biasa con call mulu. Okay, that's interesting. I'm gonna ask about uh, how big of an adjustment di Generation Girl Mm-mm. begitu PSBB ini seberapa besar sih ini apa melakukan adjustment atau penyesuaian penyesuaian.
Lumayan gede sih sebenarnya. Bukan cuman internal organization kita aja ya, tapi program-program kita semuanya dulu kan offline. Terus kita mau nggak mau harus bikin online program gitu kan. But sebenarnya sih we're gonna try to stay positive about this, okay? So daripada kita bilang kita hilang offline program kita, mungkin kita bisa bilang we gained a lot of new opportunities in the online education atmosphere. Jadi kayak gini, kayak IG Live, kita dulu tuh jarang banget IG Live, tapi sekarang kayak seminggu sekali kita ada satu IG Live. Terus online program kita, dulunya kan kita batasnya Jakarta aja kan, tapi sekarang kita bisa dapet young women di semua Indonesia, di seluruh Indonesia, soalnya kan online ya, mereka cuman kalau misalnya bisa connect langsung bisa kan, gitu sih. So we're staying positive, okay? It's really hard to stay positive during this time, tapi untuk aku it's a positive adjustment, let's say. It's ya bikin kita mikir aja sih the future of the world tuh nanti gimana gitu, dan kita nanti where will we fit in, dimana organisasi kita tuh bisa membantu orang tapi ya mediumnya dulunya offline sekarang online gitu. But it's really hard. Is it really hard for you to stay like positive and like motivated during this time juga, atau cuman itu aja untuk aku aja? Kalau kalau udah tua mah gampang-gampang aja kali ya. Especially over 50 like me gitu. So, how is it like 26-year-old terus kok bisa sih ngelihat situasi ini secara positif gitu? Kalau kan anak eh, usia Nadine itu kan apa ya, wisdomnya baru terbatas, pengalamannya juga terbatas, terus uh, how how is it you're able to see it from a different perspective? Gimana bisa pakai kacamata sehingga bisa lihatnya positif, senyum-senyum aja, makan es krim mulu, kayak gitu. Tapi makan es krimnya harus habis buka puasa, jadi masih terbatas gitu. Kita tunggu aja ya beberapa hari lagi, terus es krimnya lebih banyak lagi. Oh gitu ya, asik, tinggal nunggu dikirimin aja. um, Honestly, it's really hard. So yeah, and sebenarnya aku kayak coba nggak mikirin terlalu dalam juga, soalnya kayaknya if I think about it too much, maybe it will be a little more depressing ya. But Ah, untuk aku sih it's just ya go with the flow aja ya, mau nggak mau kita PSBB kayak ngalir. gini, kita nggak boleh keluar kan, kita nggak bisa kemana-mana. Ya daripada kita marah-marah complaining aja, ya udah, you build something positive out of it kan. Walaupun ada yang negatifnya, aku juga bosen di rumah, nggak bisa lihat teman-teman aku, nggak bisa like hang out with my friends, go to the mall gitu-gitu. Ya at least kita masih sehat, kita masih ada opsi di rumah ya kan, kita masih dikirimin es krim ya kan, jadi ya udah, you just think of the positives aja. Hopefully the positives will um, contradict the negatives, and yeah, you just go with the flow. Honestly nggak tahu Oke. sih, soalnya kayak Ngeflow, pas lagi ngeflow. puasa terus lagi PSBB kayak gini, nggak bisa lihat apa-apa, lebaran tuh pasti depressing banget juga kan. Aku nggak bisa lihat keluarga aku, kita harus kayak Zoom virtual lebaran gitu, itu pasti ya sedih sih, tapi at least kita masih bisa IG live kayak gini. Yeah, terima kasih IG Live. Yes, thank Ini you Instagram. ini ada beberapa yang say hi Nadine, udah itu terus Hello, Assalamualaikum Nadine. salam. Terus ada yang bilang sukses ya Thank Nadine. you. Terus ya jadi kalau yang kok gini sih? Kebalik.
Untung itu udah diberesin dikit. Terus jadi yang nyimak mau nanya-nanya ke Nadine boleh. Jadi gestarnya di sini Nadine. Ya, jadi bukan aku. Jadi kalau nanya-nanya ke aku nanti aja lain kali. Tapi aku pasti eh, Nggak pasti apa-apa, silahkan. jangan. Please Soalnya answer any questions. ini ada yang nanya, Bang Indra terjun ke pasar modal juga enggak? Ini bukan session ini, sessionnya Nadine. Nadine nggak ke pasar modal. Ya, oke, nanti aku jawab ya, bisa di DM gitu. Eh, ada yang bilang, good job Nadine, sukses with Generation Girl. Ini Thank dari you. Awide Wiyandika. Terus apa lagi ya? I Ini think that's banyak ya. my I think that's my cousin. Oh, that's your cousin. Hi, Kak Dewi. cousin. Iya. Oh, Kak Dewi. Oh, thank you for watching. Eh, ada yang bilang semoga sehat selalu. Dan, oke, jadi if you have any question, kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh, ada yang bilang nih dari Kak Dewi. Kak Dewi bilang ditunggu kelas offline kelas buat teens. Dari Yes, ya Auntie Nadine. that's me. I'm an Yeah, auntie. you're an auntie? Oh, alhamdulillah. Jadi Yeah. ditunggu kelas offline ya. Tapi kok offline ya? Berarti nanti Ya, setelah PSBB dong. enggak, kita at least untuk tahun ini kayaknya masih online semuanya. Even though aku sebenarnya I really think offline tuh lebih banyak advantages-nya. Tapi daripada nanti ada yang apa ya, the risk of getting sick I think is too high, that aku nggak mau bikin kelas offline dulu gitu, Jadi unfortunately. jadi tahun ini nggak ada kelas offline ya. Udah settle ya itu ya. Udah di Uh, decide. for like Q3, yes. Mungkin kayak akhir tahun kita lihat lagi situasinya, tapi untuk sekarang kayaknya semuanya online aja gitu. Kantor Oke. kita aja kan tutup segala, jadi kita ya masih di rumah aja terus. Jadi ya udah, kalau kita harus di rumah terus ya daripada kita offline kelas, we do online kelas aja dulu. Oke. Terus ada yang tanya nih dari By the eh, way, sorry, you know this is like only my like second Instagram live ever. yes. I've never done these before. Jadi I'm still getting used to the like komen-komen di bawah bisa dilihat-lihat gitu. It's pretty cool. Yeah, it's pretty cool. Sekarang ini it's my job to read all the comments. So while you're talking, Okay. nanti if you're hosting, you read all the comments and then make sure. Nih dari Mbak Sita katanya menarik. Ada IG-nya nggak? Ini ada at generationgirl.id Mbak Sita. Terus dia mau tahu program-program apa aja Generation Girl. So maybe you can talk a little bit about the program. Sure. Jadi program kita untuk ada banyak sih sebenarnya. Jadi yang paling besar buat kita untuk 12 sampai 18 tahun namanya Summer Club. Itu pas school holiday-nya anak-anak SMP SMA, kita ada program di mana kita introduce beberapa STEM topik kayak web development, robotics, animation, mobile development gitu-gitu ke anak-anak ini. Nah, seharusnya sih offline, tapi sekarang kita online, jadi kita buka ke semua orang di Indonesia. Tapi kayak setahu aku kayaknya full deh, kita udah sold out. But kalau misalnya masih ada interestnya, DM kita aja, nanti we will try to get you in gitu. Kayaknya kita udah ada waitlist. Kita juga ada beberapa program untuk 18 ke atas. Jadi ini untuk mahasiswi, that's college student, right? Ya kan? Yeah, is it? Ya, oke. Mahasiswi
Just checking. Mahasiswi, terus kayak working professional, Hmm. ibu-ibu gitu-gitu. Kita juga ada Saturday classes yang kita juga dulunya offline, sekarang kita mau mindahin online. Jadi mungkin ada update lebih lanjut dari tim kita nanti gitu. Emang ada berapa timnya? Ada berapa orang? I think we have like 18 now, Uh, 18-an. banyak banget. Itu volunteer semua kan? Enggak, ada part-time, kita ada full-time, sama volunteer juga. Oh, Gitu. oke. Jadi nggak. Volunteer kita tuh sebenarnya banyak banget, komunitas volunteer kita tuh rame. Tapi mereka kan volunteernya kayak on per event basis aja kan. Jadi ya gitu deh. Kalau mau gabung volunteer bisa nggak? Bisa, nanti lihat di Instagram kita aja. Kita selalu ada posting, job posting gitu. For volunteers. What's really cool is actually ada beberapa volunteer kita yang mereka dulu tuh volunteer tapi mereka tuh superstar banget. Jadi mereka kita hire gitu. And so now they work for us part time. Soalnya mereka dulu volunteer and mereka tuh keren-keren banget. Jadi ya we hijack them. Oh, oke. Ini your niece is asking mana Blue katanya. Oh, my niece is asking mana Blue. Blue lagi tidur sih. Oh, Nanti oke. kalau misalnya dia masuk ke kamar aku, nanti aku ituin. I will show you. Have you ever seen my dog? No, I have Oh, she's not. very cute. Uh, 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 Fotonya doang kan? Ada Instagramnya kan? Iya, dia ada Instagram juga. Oke, ini ada komentar dari Bang Haji Adi. Sukses Nadine, you are the hope of the nation girls and Oh, wow. parents juga ya. Wow, Thank you. keren. Oke, eh, terus kawan, tadi ceritanya udah sampai mana tuh? Gimana ya? I just remember Hmm. where's Blue. Oh, iya. Oke, jadi kalau job posting untuk mau jadi volunteer jadi bisa, tapi tergantung sama job apa yang ada kan. Ya, benar. Oke, dan kalau volunteer itu cuman dikasih apa? Makan doang gitu ya. Ya, kita kasih makan, kita kasih sertifikat, tapi what's really cool is kita juga kayak kasih opportunities gitu sih. Jadi ada kan kita networknya di tech industry di Jakarta kan lumayan besar kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang oh I'm looking for an intern or aku lagi cari job posting ini gitu, nanti mereka kan pasti langsung kirim ke kita dan kita kirimnya ke volunteer dan ex volunteer dan mentor kita gitu. So daripada kayak kita bayarin mereka secara makanan atau certificate, lebih enak sih aku bilang we provide them with opportunities, with more opportunities basically in the tech world. Oh, jadi memang betul-betul apa ya, jejaringnya diperluas, networknya diperluas, silaturahmi lah ya, bener nggak? Mm-mm, I Hmm, think so. ya, karena silaturahmi itu kalau di in my organization gitu ya, baik di OKOC maupun di Min Aruno Foundation itu kita bilang bahwa kalau if you wanna become an entrepreneur itu use the power of silaturahim atau silaturahmi. Exactly. Yes, bener banget. Dan Benar kita banget ya? soalnya kayaknya semua yang full time kita, all of our full time employees tuh dari tech industry-nya juga. Jadi kayak aku dari Gojek, kita ada Tania dari Traveloka, we have Janice who has worked with a bunch of startups juga. Jadi network kita tuh gede banget sebenarnya. And kalau misalnya kita nggak take advantage of network itu ya lumayan apa ya, Rugi. percuma juga sih. Iya, rugi gitu. Jadi ya Hmm. misalnya if you have a job posting or if you're looking for someone, just forward it to us dan nanti kita bisa bantuin volunteer, ex volunteer dan ex mentor kita juga untuk kesempatan yang lebih apa ya, menarik gitu untuk mereka. That's right, Good. Menarik. Iya dong. Karena eh,
opportunities atau kesempatan itu lebih membuka terhadap banyak peluang kan Iya, dibanding hanya upah gitu. Upah itu iya, apa? Wage. wage, yes, Ya. money. Terus money. Nah, jadi buat teman-teman yang baru gabung, ini Nadine ini memulai suatu eh, gerakan atau yayasan ya, Nadine? Uh, I mean, yayasan sih, tapi gerakan, Yeah, this is a komunitas. gerakan, right? Movement, right? This is a movement. Yes. Mhm. Oke, movement yang intinya pengen ngelihat lebih banyak pemimpin-pemimpin dari kaum perempuan. Karena apa tuh? Kira-kira? Karenanya kenapa tuh? Karena, what, you're asking me or you're asking them? No, I'm asking Oh, you I'm and asking, the, okay. Untuk aku sih, kenapa kita perlu lebih banyak female leader itu soalnya menurut aku ya ini cuman dari my own view of the world, okay? Um, I feel like I get put in a box a lot. Jadi kayak dulu pas aku apa tuh? mau Diskriminasi maksudnya. like yes and no, ekspektasi sih mungkin bukan diskriminasi ya, tapi kayak ekspektasi buat my life is very different from, let's say, like my cousins who are men, right? Or my dad. Jadi kayak pas aku lagi kuliah, aku pernah ditanya sama temennya mamah aku kayak, Nadine, kenapa sih kamu jurusannya yang susah banget, soalnya kan nanti kamu you're just gonna get a job and have kids and get married anyway kan, jadi ya bidang kamu tuh nggak terlalu important gitu. So Hmm. then I like, ya terus kayak pas aku mau S2 ada yang tanyain juga kayak, kenapa sih kamu mau S2, kenapa kamu nggak ya just focus on finding a husband, like that kind of thing, you know? Hah? Really? Yes, I got asked that. This was like, aku S2-nya kapan? Aku mulai Agustus, jadi ditanyanya kayak Juni-Juli gitu, ya pas lebaran tahun lalu. Aku ditanya kayak, iya kenapa kamu harus jauh-jauh di London S2, kenapa kamu nggak stay di Jakarta aja, cari suami, get married, gitu. And I was like, what, I mean, why can't I do both, right? Like, why Oh, is one more important than the other? Ya kan? right. So, jadi dua-duanya udah punya rencana kan? Atau udah dijalanin? We'll see. Kita lihat dulu That, ya. that was my curveball. That was a good curveball question. Did I swerve Yeah, properly? you went like Nice. this. You Okay. ditch. Ngeles. Yes, thanks. Hmm. Ya, ya Okay. jadi kayak gitu-gitu aja sih. Makanya kayak kalau menurut aku kita perlu lebih banyak female leader supaya mereka tuh bisa lihat kayak sebagai wanita di Indonesia nggak perlu ditaruh di satu box ini. Like you can be whoever you want, you can be whatever you want. And you don't have to just be, you know, whoever they think they expect you to be gitu. Okay. So, remember I said my mom is watching. My mom is Yes. basically she's a teacher and dia guru ya, guru etiket dari dulu. Terus selama ini dia yang very active, terus jadi woman entrepreneur, terus terpilih jadi apalah gitu ya, macam-macam. So she's been advocating about women leadership since early 1970s. I remember when I was di SD ya. Waktu di SD aja dia udah aktif. Jadi you can tap to her wisdom if you want. Please. And I'll thank you by sending you more ice cream if you help connect me with your mom. of course, gladly, I will do that gladly. So, I mean, I know pasti dari generasi ke generasi itu ada perbedaan pola pikir dan persepsi dan
But still you can learn from the wisdom of my mom yang udah duluan melakukannya. She's been doing it for 40 years. Wow. 40. So basically, like almost half of her life, or no, sorry, double my life. Yeah, double your life, and also, yeah, half of her life. She's been doing that. Yeah, she's now, she will be 79 um, tomorrow, exactly tomorrow. Happy birthday! Happy early birthday! Happy early birthday. Mama Yes, aku bilang kita nggak boleh bilang selamat ulang tahun sebelum ulang tahunnya kan? Or something like that, right? yeah, some people have that. Yes. So happy Okay. early birthday. Terima kasih Nadine. Nanti aku sampaikan ke ibuku. Nadine mau memberikan bingkisan Lebaran dan juga mau belajar. Yes. Bingkisan Lebarannya berupa virtual. Iya, Dan jadi we will ya, have a virtual Lebaran, virtual Siregar Lebaran via Zoom. I'm actually thinking of having IG live. Kalau Zoom itu kan a bit closed gitu ya. So basically, kalau if you have IG live also, then you can say hi to your friends also. And or Ya, bisa. Zoom-nya, yeah, Zoom bisa juga invite or both if you have two cameras or two handphone. Ya, ya kita kita mikirinnya Zoom soalnya kalau misalnya IG live kita kayak I can talk to you tapi untuk yang lain tuh harus dari komen gitu kan. And my Yeah, family is huge. My family is so big. So we have to have like banyak banget orang yang call in gitu. So yeah, we're really excited. It's gonna be our first virtual Siregar Lebaran. Kita lihat dulu ya. ini How ada it's gonna yang ini ada yang curhat juga katanya eh, siapa nih? Monica, males banget ya Kak kalau ditanyain kayak gitu. Itu Oh ditanyain yeah, tadi, ditanyain ngapain sekolah jauh-jauh gitu. yes. Mendingan Males banget. cari Biasanya kalau calon. misalnya aku ditanyain kayak gitu, aku, oh iya tante iya. Udah gitu aja, iyain aja. Oh iya iya. Iya. Kok tante yang nanya? Emang om nggak pernah nanya? Oh kadang-kadang, oh iya om iya ya om. Iya. Juga ada sih. Versinya beda-beda tergantung siapa yang tanya. Oke. Now, bagaimana Nadine mengukur keberhasilan Generation Girl sampai sekarang? Kita ngukurnya dari partisipan kita. Jadi misalnya kita ada beberapa partisipan yang mereka balik lagi untuk program-program the future ones, kemudian the next ones. Masa depan, Ya, yang jadi akan masa datang, depan, yang akan datang. yes, yang akan datang. Terus kita juga ngobrol, we have a very close relationship sama partisipan-partisipan yang dulu. Jadi misalnya kita nanti akan tanya mereka kayak, oh, what will help you, program apa yang akan bantuin kalian untuk masa depan atau untuk whatever stage of life that they are in. Ya gimana cara kita bisa bantuin kalian. Terus kita bikin program-program kita based on feedback yang kita dapat dari mereka gitu. Jadi kita udah tahu kita building impact soalnya apa yang kita bikin itu bukan dari kitanya sendiri, tapi dari partisipan atau target market kita yang bilang ke kita mereka perlu itu gitu. And of course, we also do like normal impact measurement stuff, right? But kayaknya yang paling powerful tuh close relationship kita sama partisipan kita. Oke, itu ada bisa di quantify nggak? Nggak ya? Bisa sih, jadi I mean it's just like statistics, right? Like turnover kita berapa untuk apa partisipan yang di program ini, berapa yang come back for another program, atau enggak untuk
These are our offline events ya. For our online, I guess juga bisa sih. Tapi for our offline events, how many people came? Mungkin berapa yang sign up, tapi berapa yang actually masuk ke eventnya gitu. Atau enggak, my favorite one is actually the ones who go up the ladder. Jadi misalnya kita ada beberapa partisipan yang mereka dulunya tuh jadi partisipan program kita, terus mereka the next year they become a volunteer, and then the next year they become a mentor gitu. Jadi kayak aku udah bisa lihat their progress and everything. So it's really cool. It's really fun to see the girls grow. Okay. How do you ini kan how do you find uang untuk jalanin ini semua? Dari donor. Jadi kita ada beberapa sponsor kayak Gojek, Tokopedia, Zalando, WeWork juga. So kita kerja sama beberapa donor ini untuk building impact kita gitu. Tapi our donation tier is very different. Soalnya kayak misalnya WeWork nggak kasih kita uang, tapi mereka kasih kita space for free gitu. Jadi daripada kasih kita kayak money, they give us property, something like that. So yeah, we work with a lot of interesting companies who have the same values as we do. And I'm getting a message that sebentar lagi ya, sudah 45 menit. Oh wow, kok aku nggak dapet sih? Well, Okay, then we need to wrap up. Kita harus conclude karena I have a back-to-back IG live. I'm sorry to say. oh, wow, okay, double booked. Biasa hari-hari terakhir gitu daripada orang-orang mager ya kita ngobrol-ngobrol aja bincang-bincang. So what's your call for action? If you can do that, call for action itu apa ya? Apa yang ingin disampaikan kepada yang dengar dan yang nanti lihat rekamannya? From your passion gitu, what's your call for action for everyone that you want to say before we end the session? This is a very you're putting me in a very tough position because it's like so much pressure. It's like the last word, you know. Yang paling terakhir yang aku bisa bilang kayak wow, okay. Okay, I think from me ya semuanya udah tahu we are all in a very tough position. Kita semuanya lagi battling COVID together. Jadi untuk aku your passion might be, or your call to action might be, ya cari aja sesuatu yang bikin kalian mikir, I wish I had this, atau maybe something that personally touched you like it did with me and Generation Girl, and try to go with that, try to run with it. Everybody is in a tough place, so kayaknya menurut aku sih ini situasi ini yang paling bagus untuk social entrepreneur who wants to help people. Soalnya sekarang ada banyak banget opportunity atau kesempatan buat bantuin orang lain. So please help wherever you can. Please help someone, even if it's cuman kecil aja. Kirimin es krim ke orangnya. Please just ya bantuin semua orang, soalnya kita semuanya juga lagi all in the same boat and we're all very sad and depressed. So just stay positive, be someone's positive light. Is Excellent. That good? Oh, that it blew my mind. You can see my hair is like get blown away. Okay, so jangan bosan-bosan Nadine kalau ditanya-tanya lagi, terus nanti maybe one day we can collaborate. I will deliver my promise
untuk ngenalin Nadine ke ibuku karena ibuku kan sampai sekarang masih ngajar dan dia masih punya sekolah namanya Sekolah Lembaga Pendidikan Duta Bangsa. Jadi ngajarin tentang etiket, personal development, terus public speaking dan seterusnya dan seterusnya. So I think Might have to take her class. yeah, you can actually if you follow her Instagram at Duta Bangsa, so she has online classes for a small fee, I think. So it should Perfect. be no problem for you. Okay, Cool. Thank great. you so much for having me. Terima kasih banyak Thank ya you. udah Can you do a screenshot? ngobrol. Can Yes. you do a okay? Let's do a screenshot. Okay. You take it, right? Can you Oh, take am I it? taking it? Okay, okay. I'll take it. Okay, ready? Since you're the techie one. Okay. 1, 2, 3. Ugh. Okay. One more time. Hold on. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. That was so hard. You can see the struggle on my face. Yeah, I can even hear it. Oke, selamat buat yang udah nyampein salam. I don't know whether we're gonna let this roll until at the end or if you wanna scroll. Itu ada yang bilang semangat dan sukses terus ke Kak Nadine. Terus Thank you. uh, terus apa lagi ya? Memberikan salam. Ini ada beberapa from my friends juga, from my uh, uh, friends di OKOC, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung. Terus, Pasha Agus is my sepupu. Dia lagi ngambil S3 di University of New York at Buffalo. Jadi dia Oh, lagi SUNY at jadi Buffalo? SUNY at Buffalo. Yeah, So that's he's where my been there dad for a went. few. Really? Wow. Yeah, my dad went to SUNY at Buffalo. Wow, SUNY at Buffalo. That's a good school, you know that. Mm-hmm. Uh, Yeah, that's where my dad went. so ini ada pemain sinetron terkenal nih, Mbak Jane Salimar. Jadi dia say Hi Nadine katanya. Hello. Hmm, so, and many more. Apa kabar? Gitu ya. Jadi Baik. let's keep in touch. Aman. Alhamdulillah baik. Let's keep in touch and see you around Nadine and Thank you so much. Makasih ya. selamat Lebaran ya. Selamat Mungkin besok atau Lebaran. mungkin lusa. Yes, Oke, nanti kita lihat. Thank you. Bye semuanya. bye. Say hi to your family, okay? Will do. Thank you. Oke, bye.